di luar negeri. Dan narasumber kita untuk hari ini sangat luar biasa pendengar. Narasumber kami bernama Sri Astuti Tamrin, SSI Master Statistik PhD. Beliau ini mengambil S2 S3 Statistical Science di Queensland University of Technology Australia, dan beliau juga merupakan wakil ketua forum masyarakat statistik dan juga kepala laboratorium statistika FMIPA Universitas Hasanuddin ya. Beliau ini merupakan alumni of Amerika of Queensland University of Technology Australia maksud saya, dan mengambil jurusan Statistical Science. Baik, kita langsung menunggu ya, sambil menunggu kehadiran beliau di via Zoom, karena tadi ini sempat terpending karena sekarang masih sementara menguji ya mahasiswanya. Jadi masih sementara menguji sambil di tengah kesibukannya dia meluangkan waktunya untuk bersama dengan RRI Makassar sharing informasi tentang perempuan yang menimba pendidikan di luar negeri itu seperti apa sebenarnya, tantangannya seperti apa, kemudian bagaimana cara dia membalancekan kebiasaan atau kultur mereka di Indonesia, kemudian ini dibawa ke Australia. Itu ya akan kita bahas bersama sebenarnya pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dari pagi tadi sampai saat ini di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Masih mendengarkan lagu dari Maudy Ayunda dengan Arloji, dan juga nanti akan hadir informasi lainnya ya untuk menemani aktivitas Anda. Berdetak terus tanpa henti, dalam suka atau duka ku kan selalu hadir hiasi waktumu. Apapun yang kita hadapi nanti, ingat ada aku di sini, siap mengubah air mata di pipimu menjadi senyum tawa lagi. Karena hadirmu memberikan ku arti dan ajarkan ku bahwa surga pun ada di bumi. Detak di jantungmu kasih, detak di jantungmu kasih. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau
Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini. Kau tahu, pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita, jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta. Oh, mau dibawa kemana. Dan pendengar Pro 1 dari Makassar, dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengawas utama gender, tantangan perempuan yang menimba pendidikan di luar negeri. Dan kita lanjutkan ya informasinya bersama Ibu Sri Astuti Tamrin SSI, Master Statistik PhD ya, yang akan bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini sebagai Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik dan juga Kepala Laboratorium Statistika FMIPA Universitas Hasanuddin. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Baik, saya langsung saja menyapa Kak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Emi. Bagaimana kabarnya Kak Sri? Alhamdulillah baik. Mohon maaf tadi agak telat ya. Iya, Acara agak padat nih. sama-sama padat kayaknya. Oke, Kak Sri, ini bisa sharing dulu informasi sama kita, biodata singkat Kak Sri ini, dan juga mungkin bisa ke studi atau pendidikannya juga ya Kak Sri, silakan. Biodata singkatnya Kak Sri, kemudian juga mungkin pengalaman juga boleh di-sharing dulu sedikit. Oke. Jadi makasih di Emi. Ya. Kalau tanya biodata singkat saya singkat tadi yang singkat itu udah disebutkan sama di Emi. Ya benar. Jadi sehari-hari itu saya juga untuk bergaul dengan mahasiswa dan asisten di laboratorium statistika seperti itu. Di samping tugas di Unhas, dapat pula tugas di luar Unhas nih di EMI. Iya. Jadi, tugas saya di luar Unhas itu saya dia amanahi menjadi anggota forum masyarakat statistik, sekaligus dipercaya untuk menjadi wakil ketuanya sampai saat ini. Jadi Forum Masyarakat Statistik itu merupakan badan pengawas dari mengawasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas seperti itu. Oke. Ya, jadi begitu tentang karir ya. Sementara kalau yang lain saya itu full time juga sebagai ibu rumah tangga. Wah, di sela-sela kesibukan, aktivitas yang cukup padat, bagi waktunya itu seperti apa Kak Sri sebelum saya masuk ke ilmu pendidikannya nih Kak Sri? Ya, itu salah satu isu utama ya bagi ibu-ibu yang berkarir mungkin tentang membagi waktu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak pandai waktu. Saya bersyukur karena saya itu dari kecil ya udah dididik sama orang tua. Kebetulan saya dari kecil itu tinggal sama nenek ya. Nenek saya itu suaminya kakek saya tepatnya seorang ABRI ya. Jadi karena saya cucu pertama, saya di hak asuh saya itu ke nenek saya masih tetap sih ibu saya mereka sangat disiplin tuh di AMI sampai
Kemudian saya lanjut ke luar negeri, lebih disiplin lagi. Jadi di luar itu kalau kita sekolah itu, kalau kita tidak disiplin dengan waktu, tidak mungkinlah kita bisa menyelesaikan studi. Kenapa? Karena kita tahulah orang di luar itu sangat menghargai namanya waktu ya. Jadi time is money, betul-betul mereka gunakan dengan baik. Dan itulah yang menempah saya ya, karena saya itu dulu waktu sekolah ke luar negeri itu masih ya berumur 22 tahunan begitu, dan masih single saat itu. Sehingga saya itu meskipun single keteteran juga awalnya dengan waktu, karena biasalah kita umumnya orang Indonesia ya, masih selalu ngaret waktunya. Ya betul. Ya, tapi dengan sistem yang ada di luar itu, di MI, kalau kita itu selalu ngaret, kita tampil beda ya, beda sendiri dari yang lain. Jadi akhirnya dari sistem itu, akhirnya kita kan malu sendiri kalau sering telat ya. Akhirnya saya mencoba mengejas diri saya, mengikuti di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan memang seperti itulah sebenarnya ya. Jadi kita harus disiplin dengan waktu. Saya mencoba untuk disiplin dengan waktu. Awalnya sih keteteran juga, tapi lama-kelamaan saya bisa beradaptasi dengan hal itu, sehingga sampai saya kemudian, jadi semasa saya sekolah itu saya berkeluarga juga di MI. Jadi semasa saya S3 itu saya mengalami 3 fase. Fase single sendiri ya, main kemana-mana, luar negeri sendiri gitu. Kemudian 6 bulan kemudian itu saya menikah. Jadi 6 bulan kemudian saya menikah. Jadi saya mengalami fase istri. Fase ya. istri. Pindah dari mahasiswa full ke fase seorang istri ya. Jadi beban saya sudah 2, sebagai mahasiswa dan sebagai istri. Nah, kemudian di akhir masa studi saya tambah lagi 1 beban sebagai ibu ya. Jadi ya saya menyempurnakan diri sebagai ibu, melahirkan juga ya. Jadi dalam masa S2 saya itu 3 hal ini saya lakoni gitu. Jadi semua punya tantangan, dan intinya dari 3 ini DAMI itu adalah membagi waktu ya, membagi waktu untuk kampus sebagai mahasiswa pada saat itu, membagi waktu sebagai istri, dan membagi waktu sebagai ibu bagi anak saya yang sangat balita pada saat itu ya. Itu inti yang saya. Jadi kalau di kampus tuh DMI saya betul-betul fokus pekerjaan kampus. Manakala saya di rumah, pekerjaan kampus tidak ada lagi yang saya sentuh. Begitu pula kalau weekend, akhir pekan. Jadi kalau akhir pekan saya betul-betul waktu untuk keluarga, waktu untuk kampus tidak ada. Jadi saya di kampus jam 8 pagi sampai jam 4 sore, betul-betul waktu itu saya gunakan dengan baik. Karena kalau udah sampai ke rumah nggak ada lagi yang saya urusin tentang kampus. Itu komitmen saya ke suami pada saat itu. Sehingga semuanya berjalan baik. Jadi intinya adalah manajemen waktunya harus bagus begitu ya dari awal. Kemudian yang menjadi dasar juga adalah tantangannya adalah ketika kita ini orang Indonesia yang sering ngaret, kemudian dihadapkan dengan mereka yang sangat disiplin, itu mungkin tidak susah. Nah pada saat adaptasi itu gimana Kak Sri? Apakah ada menemukan benturan kesulitan? Kak Sri mungkin awal-awalnya biasalah kita orang Indonesia, belum pitu mulai, nanti pitu. Ada istilah-istilah kayak gitu kan, belum pitu mulai, nanti pitu, masih lama itu. Itu gimana Kak Sri? Ya, jadi awal-awalnya itu, tapi saya beruntung. Jadi kebetulan saat itu beasiswa yang saya dapatkan itu kan DAMI itu beasiswa dari Australia. Jadi kita ke sana, mereka sudah memberikan kita namanya cross culture ya. Perbandingan budaya gitu, bagaimana tempat kita nanti. Jadi kita sudah mulai siap-siap nih, seperti ini nanti kehidupan yang akan kita alami. Waktu pertama-pertama itu cross culture itu saya kan dapat training 6-9 bulan ya sebelum ke sana. Memulailah kehidupan kalau kita menjadi student seperti apa, tapi cuma di Indonesia. Tapi saya sudah bergaul dengan orang-orang bulenya gitu kan. Awal-awal itu betul saya sering telat. Pas saya sering telat, seperti DAMI katakan tadi, misalnya masuknya kan jam 8.
kadang jam 7 udah siap nih, tapi diajak teman ngobrol macam-macam ya. Akhirnya masih lama sebentar lagi gitu. Nggak lama kemudian diajak lagi teman ngobrol gitu. Jadi masih ada rasa sungkan ke teman, ngajak ngobrol terus gitu, nggak mau bilang potong ya, ngikutin terus. Ini kata budaya orang Indonesia kita ya seperti itu, pokoknya ikut. Akhirnya telat. Saya telat itu yang paling tersentuh banget. Kalau waktu saya telat pertama itu karena banyak yang telat, saya tidak terlalu merasa ya teman banyak yang telat. Akhirnya ada suatu hari saya sendiri yang telat. Tapi memang waktu itu saya telat karena saya telat bangun deh, Ami. Wecker saya telat saya on-kan ya, jadi telat bangun. Akhirnya saya datang lah, saya mengatakan saya harus tetap datang meskipun saya sebenarnya malu mau datang ya, tidak apa-apa, resiko ya, tanggung jawab. Pada saat saya datang, saya itu mengatakan maaf ke guru saya ya di kelas karena saya telat. Dia sih tidak masalah, telat ya kamu aja yang telat, urusanmu kan. Tapi nada mimik muka saya itu dia lucu juga, kata-kata Indonesia ya, kita mengatakan maaf ya tapi kita senyum gitu. Jadi kayak tidak seiring sejalan antara kelakuan kita dengan sorry gitu, karena permintaan maafnya gitu ya. Sorry, tapi kita kayak bahagia gitu kan, senyum. Guru saya mengatakan seperti ini, ya saya terima permintaan maaf kamu ya, tidak apa-apa kalau kamu telat, itu resiko kamu. Tapi yang perlu kamu tahu, kalau setiap hari kamu telat, 5 menit, 10 menit, 10 kali kamu telat, itu kan sudah 100 menit. Dia mengatakan seperti itu. 100 menit itu berarti berapa waktu kamu yang kamu buang, dan waktu itu tidak akan mungkin kembali lagi. Saya tersentuh banget dikatakan seperti itu. Terus yang kedua, kata dia, kamu itu mengatakan maaf, sorry, tapi tidak ada penyesalan di muka kamu. Kamu tetap kayak happy begitu, smile kan? Ya, dalam pikiran saya memang suka smile, tapi kata dia kalau kita tuh mengatakan sorry, maka perilaku kita juga itu ada kata menyesal gitu kan? Saya tidak mau lagi. Jadi saya kayak ditampar dengan kedua kata-katanya itu ya. Jadi dia tidak mengatakan kalau kamu telat, kamu didenda begini, tapi dia mengatakan, coba aja kalau kamu telat 10 kali, setiap kamu telat 10 menit, berarti sudah 100 menit waktu terlewat. Dan waktu itu tidak akan mungkin kamu kembalikan lagi dari yang 100 menit itu sekarang. Bagaimana caranya kamu bisa mengganti yang 100 menit itu? Seperti itu kata-katanya dia untuk memotivasi saya ya untuk menghargai waktu, seperti itu. Memang beda ya Kak ya. Kalau di sini sistem pendidikannya kalau kita terlambat kita dihukum ya. Malah kita disuruh berdiri ya. Atau malah disuruh keluar saja dari kelas gitu, nggak usah ikut kelas selamanya. Ini beda ya. Beda banget cara pendekatannya Diani kan. Tapi dengan cara seperti itu saya itu kayak dipukul lebih dari disuruh berhukum keluar atau seperti apa ya. Dan itu selalu terngiang-ngiang ke saya gitu. Sampai saat ini saya selalu juga memberitahukan ke mahasiswa, tidak masalah kalau kamu terlambat, tapi yang perlu kamu pikirkan seperti itu ya. Dan benar juga 100 menit kali 100 menit sudah berapa ya waktu kita terbuang. Dan kalau kita bisa maksimalkan banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan keteteran sih Deami betul-betul karena Deami tahulah mulai dari mungkin dari TK, SD, SMP, SMA sampai selesai S1 kadang pendekatan yang kita diberikan itu selalu punishment, hukuman ya. Hukuman. Menghukum sehingga kita juga ya nggak apa-apa lah, saya jalani aja hukuman, tapi setelah hukuman what next gitu loh kan, begitu lagi yang bukan begitu lagi. Tapi saya belajar dari mereka cara pendekatannya seperti itu ya, jadi betul-betul manusiawi lah bagi kita kalau orang yang normal begitu ya. Di luar negeri pun ternyata saya mendapatkan lebih dari itu deh. Di luar negeri itu saya pernah terlambat 1 kali, Deami juga, tapi keterlambatan saya itu bukan karena saya terlambat, tapi karena itulah namanya cross culture ya. Kebetulan di Australia itu ada namanya daylight saving, Deami. Jadi daylight saving itu pada bulan April waktu itu misalnya waktu bulan Maret itu jam 9 ya. Nah, ternyata kalau daylight saving itu waktunya itu mundur 1 jam. Jadi jam itu diputar mundur sejam. Jadi jam harusnya pada saat itu jam 10. Tapi di jam saya itu masih jam 9 ya. Jadi
sebenarnya saya tidak telat ini, saya berleha-leha aja. Karena saya tidak paham kan tentang adanya daylight saving itu gitu. Jadi masuklah saya di kelas besar, wah kaget sekali saya, ternyata orang sudah mau selesai kuliah gitu. Terus dosen saya itu tiba-tiba menyapa saya kan. Saya kaget juga kok saya tiba-tiba disapa, tapi waktu itu dia katakan ke saya, apa kamu tidak salah kelas? Kan dikatakan, kenapa? Karena kita mau hampir berakhir gitu. Apa kamu tidak salah kelas? Saya bilang, oh saya tidak salah kelas. Kelas apa yang kamu mau tuju? Dia tanyain ke saya. Saya bilang lah kelas mata kuliah gitu. Terus dia tanyakan, kamu tahu kelas mata kuliah mulainya jam berapa? Saya bilang, oh iya saya tahu, mulainya itu jam 9. Terus kata dia, sekarang ini sudah jam berapa sebenarnya? Saya bilang lah menurut jam saya. Oh kata dia, kamu mahasiswa baru ya, mahasiswa asing ya, internasional. Iya, aku bilang. Dari negara mana? Kata saya, oh dari Indonesia. Oh di Indonesia itu apa pernah kamu dengar ada namanya daylight saving gitu kan? Kata saya, oh nggak ada, di negara saya itu nggak ada seperti itu. Yang ada itu cuma waktu Indonesia Tengah, Timur dan Barat, tapi nggak ada seperti itu. Saya bertanya, apa sih itu daylight saving? Kata dia, oh sekarang itu waktu dipercepat sejam ke depan katanya. Berarti sekarang ini sudah jam 10. Jam 9 itu tadi, kata saya, oh begitu. Oh mohon maaf, jadi saya kurang tahu tentang hal itu. Tapi terima kasih sudah menginformasikan. Kedepannya saya tidak seperti itu lagi. Jadi dia cuma mengatakan, oh ya, kami maklum dengan hal tersebut. Tapi kuliah sudah mau berakhir, enggak apa-apa kamu masuk aja ya. Itu malu banget tuh dia. Tapi satu pelajaran lagi yang saya dapat, oh ada namanya seperti itu loh. Jadi besoknya itu saya nggak pernah begitu lagi. Malah saya selalu mengatakan ada berapa kali daylight saving, terus saya searching sendiri, oh ternyata ada 2 kali setahun. Ada yang maju, kemudian di bulan 9 itu malah mundur lagi ya. Jadi unik ya, waktu dimaju-mundurkan gitu ya di sana. Ya, waktu dimundurkan kan tergantung perputaran mataharinya katanya. Perputaran mataharinya ya. Oke, Kak Sri, selain manajemen waktu, disiplin waktu yang diperlukan, apalagi hal-hal yang dibutuhkan gitu ya, ketika kita harus menimba pendidikan di luar negeri, Kak Sri? Komitmen saya kira. Komitmen ya. Apalagi kalau kita sebagai seorang perempuan yang masih single, yang harus bertahan gitu di negeri orang gitu. Ya, jadi kita perlu komitmen ya. Intinya janji sama diri sendiri untuk apa sih kita kuliah keluar itu, tujuannya kita untuk apa gitu kan. Itu kita harus luruskan niat, biasa orang bilang. Luruskan niat kita ya. Mengapa? Karena niat itu tidak cukup bagi orang. Tapi kalau kita tidak punya niat, apa yang bisa mengingatkan kita tentang studi kita, seperti itu ya. Jadi pertama perbaiki niat kita. Niat kita untuk sekolah keluar itu apa sih? Kan niat kita pertama kan untuk mendapat ilmu, untuk selesai lah ya, untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan ya. Dan janji ke beasiswa, pemberi beasiswa ya. Malu juga kan kalau kita sudah dibiayai mahal-mahal, terus kita pulang tidak menyelesaikan studi ya, malu pada diri sendiri dan malu juga pada orang lain, apalagi kalau sudah sekampung halaman udah tahu ya Deami, wah pergi sekolah ke luar negeri gimana kan, bangganya luar biasa gitu ya. Itu harus kita jaga dengan baik ya. Dan memang kalau single itu Deami godaannya banyak banget ya, tahulah kehidupan luar negeri dengan kita ya, lompatannya itu gimana ya. Jadi kalau tidak mampu mengendalikan diri ya, mengendalikan diri kita, terbawa dengan kehidupan itu, maka ya jalan-jalan oke, tapi studi kita akan terbengkalai ya. Jadi saya mengatakan, tapi kalau kita belajar terus juga nggak jalan-jalan, bisa stres tuh Dami kan. Jadi saya kadang bilang ke teman itu, saya sekolah keluar berburu 2 gelar ya, gelar master. Saya sendiri waktu itu masih S2, gelar master, dan yang kedua itu gelar traveling, aku bilang. Saya mau master of dan master of traveling, saya bilang sendiri itu. Gitu ya, merasakan traveling. Oke, Kak Sri, ada tidak data statistik jumlah perempuan yang menimba pendidikan di luar negeri, dominan yang mana? Apakah laki-laki atau perempuan yang lebih banyak untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri ini? Ada tidak data laki-laki ya? Nah, secara kasat mata laki-laki ya. Kenapa saya bilang kasat mata? Dan yang ke sana tuh bawa keluarga itu laki-laki ya. Jadi misal
sampai saya diledekin pernah tuh di AMI. Saya kan putih terus suami saya, jadi kan misalnya yang pergi sekolah itu namanya Budi, jadi istrinya itu Budi gitu kan. Saya yang pergi sekolah kan Tuti. Waktu itu digelari lah, oh ini Pak Tuti katanya suami saya. Jadi ada itu ya, untuk mengimbangi penyebutan nama kan, kalau bapaknya yang pergi sekolah Budi, yang ikut istrinya jadi Bu Budi. Saya kan yang pergi sekolah Tuti, jadi suami saya yang ikut bilangnya Pak Tuti gitu. Iya. Nama saya. Jadi itu pertama ya, jadi kebanyakan kaum laki-laki. Kaum laki-laki ya. Mungkin karena laki-laki lebih kuat survive gitu ya di negeri orang gitu kayak. Tidak juga mungkin, karena peminat perempuan itu untuk sekolah ke luar negeri itu masih sangat sedikit. Atau karena kita perempuan, kultur kita di Indonesia masih selalu mengekang gitu kita untuk keluar gitu menimba ilmu ya. Kayak gitu Kak Sri. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya? Sepertinya ada yang itu, tapi itu tidak dominan. Yang lebih dominan juga itu adalah kemampuan ya, karena kan kalau kita ke luar negeri itu bersaingnya itu secara adil lah begitu, berkompetisi tanpa memandang jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Siapa yang bisa ya itu yang diterima ya. Meskipun pada saat itu alumni Australia itu ada klausanya yang encourage, tapi dia cuma bilang mengencourage ya, mendorong perempuan khususnya yang dari Indonesia Tengah pada saat itu ya, Sulawesi dan seterusnya untuk studi lanjut. Dia tidak mengatakan ada kuota begini persen untuk perempuan, nggak ada. Cuma dia mengatakan mengencourage perempuan ya untuk sekolah. Pemahaman saya mengencourage itu misalnya seperti di AMI gini. Manakala misalnya nilai kita dengan laki-laki itu sama, kalau mengencourage maka dia akan mendahulukan kita perempuan ya. Tapi kalau misalnya nilai kita di bawah laki-laki, tidak akan mungkin lah dia upgrade untuk tetap pergi. Jadi tetap kita harus berkompetisi. Tapi mungkin pertimbangannya seperti itu. Kalau misalnya ada 2 kandidat nih, satu orang yang mau diterima, keduanya itu punya nilai yang tinggi, maka karena dia mengencourage perempuannya yang akan dia terima kan, seperti itu. Tapi manakala misalnya dua kandidat nih, laki-lakinya nilainya tinggi, perempuannya rendah, misalnya berkatakan, mengencourage perempuan berarti harus terima perempuan, meskipun nilainya rendah. Enggak seperti itu. Jadi manakala nilai kita rendah, tetap dia enggak menerima kita yang laki-laki ya, seperti itu. Baik, terakhir mungkin closing statement Kak Sri untuk seluruh masyarakat atau perempuan di Sulawesi Selatan agar bisa grow up, mereka juga bisa bangkit, mereka juga bisa maju berpikir untuk menimba pendidikan di luar negeri. Apa hal yang mesti mereka lakukan itu? Next. Yang perlu mereka lakukan itu, yang pertama siapkan diri dengan baik ya. Persiapannya itu bukan hanya dari segi ilmu ya, dari segi ilmu sendiri, ilmunya kita, lebih dari itu bahasa kita harus persiapkan ya, dari ilmu kita sendiri yang kita mau tuju bidangnya apa, kemudian bahasanya kita harus permantap juga ya, seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah niatnya kita, luruskan niat dan tujuan kita untuk sekolah keluar itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita harus belajar dengan baik ya, memanfaatkan waktu kita dengan baik, dan selalu semangat, percaya diri bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, seperti itu. Tunjukkan bahwa kita itu sebagai kaum perempuan, kita juga mampu untuk bersaing dengan kaum laki-laki manakala kita diberikan kesempatan seperti itu, maka gunakanlah dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih waktunya di sela-sela kesibukannya nih Kak Sri Astuti Tamrin, SSI Master Statistik PhD, sudah bersama dengan kami di RRI Pro 1 ya. Sehat selalu Kak Sri, salam sehat. Ini rencana mudik tidak ini Kak Sri? Iya, ada rencana mudik. Ada rencana mudik. Lagi nunggu ke suami dulu, karena kan saya juga pendamping suami ya di tengah-tengah studi juga, di tengah kesibukan juga. Oke. Baik Kak Sri, terima kasih untuk waktunya Kak Sri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Iya. Ini yang sudah mengundang saya untuk berbagi ya di RRI. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian kebersamaan kita di Pengarus Utama Gender tentang
tantangan perempuan yang menimba pendidikan di luar negeri. Semoga ini bisa menjadi informasi yang menarik buat Anda dan bisa membuat Anda menjadi yakin dan percaya diri bahwa Anda juga bisa melanjutkan pendidikan Anda ke luar negeri ya. Jangan takut, jangan ragu, tapi luruskan niat, komitmen, ingat disiplin waktu itu yang modal utama. Saya Emi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas dinamika olahraga, saya masih akan kembali untuk bersama dengan Anda. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.